Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat kue kering memadukan kacang dengan keju. Rasanya dijamin luar biasa dan baru pertama kali buat langsung ketagihan. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 150 gram margarin. Saya menggunakan merek Royal Palmia. Lalu tambahkan 150 gram butter. Saya menggunakan Holman. Kalau menggunakan full margarin juga boleh, sesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu tambahkan 150 gram gula halus dengan cara diayak, karena gula halus sering menggumpal ataupun bergerindil. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Kalau mau di mixer juga boleh, tapi di mixernya cukup beberapa detik saja hanya sampai tercampur. Setelah tercampur, tambahkan sedikit pewarna kuning muda supaya nanti kuenya tidak pucat. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 3 kuning telur. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 100 gram keju cheddar parut, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 40 gram susu bubuk denkau, 90 gram tepung maizena, lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 420 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru, dimasukkan secara bertahap, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Untuk tepung terigunya saya masukkan sebanyak 2 tahap. Tepung terigunya ini tidak perlu disangrai karena kita sudah menggunakan tepung terigu protein rendah, karena tepung terigu protein rendah kadar airnya juga rendah. Setelah seluruh tepung terigu masuk, ini adonannya sudah kalis. Adonan yang kalis sudah tidak lengket di sendok dan apabila dipulung atau dibulatkan sudah tidak lengket di tangan ya teman-teman. Selanjutnya ambil setengah bagian adonan. Kemudian pipihkan atau gilas menggunakan rolling pin. Kalau tidak punya rolling pin bisa digilas menggunakan botol. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera masing-masing atau ketebalan cetakan yang digunakan. Lalu siapkan loyang, kemudian olesi dengan margarin tipis-tipis. Setelah itu kita cetak. Untuk cetakannya sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak. Setelah seluruh adonan selesai dicetak seperti ini, kemudian kita olesi menggunakan putih telur. Putih telurnya ini saya dapat dari kuning telur tadi ya teman-teman. Kita olesi di atas permukaan adonan, olesi secara merata. Setelah satu baris selesai diolesi putih telur, kemudian langsung diberi topping kacang yang sudah disangrai dan dicacah. Ini saya beli di toko bahan kue. Tujuan langsung diberi topping seperti ini, supaya nanti putih telurnya ini tidak sampai kering. Karena kalau putih telurnya sampai kering, kacang sangrainya tidak menempel dengan baik ya teman-teman. Setelah seluruh adonan selesai diolesi putih telur dan diberi topping, ini siap dipanggang. Dan ini ovennya sebelumnya sudah dipanasi. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven, taruh di rak paling bawah dan di rak paling atas. Panggang sekitar 40 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Nanti di menit ke-20 tukar posisi loyang, yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka. Nah, untuk oven listrik sebelumnya juga sudah dipanasi. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Kemudian panggang di suhu 150 derajat Celcius. Api atas bawah selama 40 menit sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Yang di oven tangkring sudah 20 menit. Tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Lanjut panggang sekitar 20 menit lagi. Setelah 40 menit yang di oven listrik sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven, lalu panggang sisa adonan. Yang di oven tangkring juga sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven, lalu lanjut panggang sisa adonan.
Nah, ini dia cookies keju kacangnya sudah jadi. Perpaduan keju dengan kacang membuat cookies ini semakin mantul, super duper juara, gurih, manisnya pas, teksturnya ini renyah, lumer di mulut. Baru pertama kali buat langsung jatuh cinta dengan cookies ini ya teman-teman. Ini enak banget, recommended banget buat isi toples lebaran dan harus dicoba. Setelah cookiesnya dingin lalu simpan di dalam toples atau wadah tertutup. Satu resep ini jadi 3 toples kemasan 500 gram ya. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.